Cerita korban tumbal. Cerita ini benar-benar terjadi. Saya punya adik perempuan yang selisih umurnya 2 tahun di bawah saya. Sejak dia pindah ke rumah mertuanya, dia sering sakit-sakitan. Hidupnya selalu kekurangan, tapi dia wanita yang gak mau tinggal diam. Dia mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan berjualan makanan di depan rumahnya. Alhamdulillah dagangannya itu laris, tapi sejak itu dia malah makin parah sakitnya. Dia sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman dari kemaluannya, seperti orang yang sedang haid dan perutnya sering sakit. Dia berobat ke dokter, sampai di USG. Dokter bilang dia hamil. Dia sering cerita ke saya tentang penyakitnya, tapi dia senang waktu tahu kalau ternyata dia hamil. Saya nggak percaya. Saat saya lihat foto USG-nya, saya bilang ini aneh. Biasanya USG kandungan di awal kehamilan itu gambarnya bulat, tapi ini seperti gunung kecil, hampir mirip segitiga. Saya anjurkan dia untuk beli tes pack. Dia tes, hasilnya negatif. Coba sekali lagi, hasilnya sama negatif juga. Sejak itu dia mulai pergi berobat ke orang pintar, seorang kakek. Sejak itu dia mulai pergi berobat ke orang pintar, seorang kakek. Kakek itu bilang dia disantet, ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Setelah 2 kali berobat dengan kakek itu, dia ngerasa enakan. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena seminggu kemudian ternyata kumat lagi. Dia kembali mengeluarkan darah dan perutnya makin sakit. Dia pergi berobat ke tempat lain. Orang pintar juga, jawabannya cukup mengerikan. Adik saya itu sedang hamil secara gaib. Janin yang di dalam perutnya adalah bayi ular. Ternyata dia digauli setan yang berwajah menyerupai suaminya. Bahkan setan itu merasuki suaminya saat menggauli adik saya. Maaf, ini bukan cerita porno, tapi ini kenyataan. Setan itu berwujud ular, kadang menyerupai sosok pria rupawan, bahkan sangat tampan. Dan ular itu dipelihara oleh seorang yang melakukan pesugihan, dan adik saya adalah calon korbannya sebagai tumbal pesugihan. Usut punya usut, ternyata pelakunya adalah tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah adik saya. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu, tapi semua bungkam, tidak bisa berkata apa-apa karena takut diganggu. Sudah banyak korbannya di daerah sana. Semua korbannya adalah wanita muda umur 20-35 tahunan. Kalian pernah nggak sih ngalamin kejadian seperti ini? Share pengalaman kalian di kolom komen ya.